Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sejahtera dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan orang yang bakalan mendekatimu, ini adalah seseorang yang paling tidak kamu duga. Okey guys, kita langsung saja ke pembacaan umum hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang cukup misterius yang bakalan mendekatimu, seseorang yang tidak kamu duga. Seperti apa energi dia? Seseorang yang bakalan mendekatimu, seseorang yang tidak kamu duga. Siapa orang ini? Siapa dia yang akan mendekatimu secara tidak terduga? Wow teman-teman, the Ace of Wands sepertinya memang ada tindakan baru ya yang akan dia ambil untuk mendekati kamu. Nah di sini teman-teman, ini mungkin orang baru, ini mungkin juga orang lama. Dengan kehadiran Ace of Wands, memang ada nekat yang luar biasa untuk melakukan sebuah tindakan baru, iaitu mendekati kamu ya. Seperti seseorang yang benar-benar memberanikan dirinya dan ingin mengambil ya sebuah langkah baru. Teman-teman, orang ini mungkin sudah cukup lama memperhatikan situasi ini. Saya tidak tahu teman-teman ya, saya merasakan dia akhirnya keluar daripada sebuah perenungan yang cukup panjang dan merasakan ini momen yang tepat untuk bertindak. Teman-teman, orang ini mungkin berada berdekatan dengan kamu, tetapi jikalau dia mungkin berjauhan dengan kamu ya, dia mungkin memantau situasi kamu. Maka seseorang yang kemudiannya keluar daripada perenungan yang cukup lama ini untuk melakukan sebuah tindakan, iaitu mendekati kamu. Teman-teman, orang ini sepertinya ya sudah lama menantikan kesempatan ini. Beberapa di antara dia teman-teman, ini mungkin pemuja rahasia kamu, orang yang memang misterius banget dengan kemunculan The Moon. Dia adalah orang yang menurut saya orang yang tidak jelas. Dia tidak pernah menampilkan ciri-ciri di mana ya dia ingin mengejar kamu, dia ingin mendekati kamu. Malahan teman-teman ya, dia akan menyulitkan untuk kamu menebak yang dia memang memiliki keinginan untuk mendekati kamu. Nah, apa yang kamu rasakan ya ketika memandang ke arah dia, jika kamu mungkin bisa menebak orangnya, dia tidak menampilkan ciri-ciri yang dia tertarik kepada kamu. Malahan orang ini mungkin cenderung ya akan jual mahal, sedikit distant, menjaga jarak dengan kamu, membuatkan kamu yakin dan percaya dia bukanlah orangnya. Nah, orang ini ya memang memiliki sisi kemisteriusan yang tidak kamu ketahui. Maka di sini teman-teman, kamu tidak pernah akan menduga orang seperti dia datang mendekati dirimu. Begitu ya. Orang ini memang mempunyai sisi kemisteriusan yang tersendiri. Orangnya mungkin agak pendiam, suka memerhati, dan orang ini cenderung memendamkan segala rasa. Contohnya ya, jikalau dia sudah cukup lama memerhatikan kamu, dia mungkin memiliki rasa cinta dan sebagainya, tetapi ini tidak ditunjukkan. Kondisi dia, penampilan dia itu tidak jelas. Kamu tidak akan percaya ya atau menduga dia adalah orangnya. Seperti saya jelaskan barusan tadi ya, dia akan membuatkan kamu merasakan dalam banyak-banyak orang yang akan mendekati kamu, dia ini bukanlah salah satu daripada orangnya. Nah, orangnya memang berciri-ciri ya seperti ini, akan memberikan kamu energi yang seperti ini. Tetapi dalam diam, dia menaruh rasa, menaruh hati, dan mungkin juga ya sudah cukup lama teman-teman berhasrat dengan kamu. Sudah cukup lama memendam sebuah perasaan yang luar biasa kepada kamu. Tetapi sebelum ini dia hanya memerhatikan, seperti tidak berani untuk membuat apa-apa ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya seperti apa energi dia. Seseorang yang bakalan mendekati kamu, tetapi orang ini langsung tidak kamu duga. Seseorang yang sukar ya, kamu tebak, seseorang yang langsung tidak kamu duga, yang akan mendekatimu sebentar lagi. Teman-teman, Seven of Pentacles, orang ini pekerja keras, orang yang pandai menabung, orang yang sangat berorientasi kan ke arah pekerjaan, ke arah perencanaan jangka panjang, ataupun ke arah perencanaan masa depan. Dia orang yang cukup teliti, suka merencanakan, dan orang yang sangat berhati-hati. Sebelum melakukan tindakan teman-teman, apabila kartu ini hadir ya bersebelahan dengan The Moon, segala tindak tanduknya itu tidak akan berjalan tanpa dihitungkan. Dia akan melamunkan dulu, memikirkan dulu, apakah ini wajar dilakukan. Di sini teman-teman, orang ini memang memendam rasa, tetapi menanti momen yang tepat
untuk bertindak. Nah, banyak yang perlu dia pikirkan. Ini mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan keraguan ataupun soal hati dan perasaannya. Dia mungkin orang yang sangat ragu-ragu ya dalam melakukan sebuah tindakan. Mungkin dia takut dia di-reject, atau dia mungkin orangnya pemalu, atau dia mungkin sering di-reject dalam hidupnya. Maka dia seperti tidak sembarangan bertindak seperti itu ya. Teman-teman, orang ini banyak menghabiskan waktunya dengan bekerja. Beberapa di antara dia, teman-teman ya, orang yang sangat rajin dan pandai menabung. Teman-teman, saya juga merasakan sedikit energi ya. Mungkin sebahagian besar daripada kalian di sini memang sudah mengenali dia. Dia mungkin sering berada di sekitaran kamu, tetapi seperti saya katakan tadi ya, dia langsung tidak menunjukkan ciri-ciri ataupun seseorang yang seperti mengejar kamu, ingin kamu ataupun cuba menarik perhatian kamu seperti itu ya, tetapi dia lebih ke arah memendam akan sebuah perasaan. Teman-teman, di sini ada the Page of Wands. Nah, semakin ke sini saya menarik energi ini yang mulai ya, energi dia ini yang mulai seperti ingin mencari cara, ingin mencari jalan agar kondisi perasaannya tidak stuck begitu saja. Ada sesuatu yang perlu dia lakukan di sini. Dia tidak mahu lagi berdiam diri, keluar daripada perenungan yang cukup lama dan kini memberanikan dirinya untuk berpetualangan. Contohnya, dia ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Tidak mahu berterusan ya memendam sebuah perasaan kepada kamu. Teman-teman, orang ini ya mungkin seumuran atau beberapa di antara dia orangnya lebih muda dari dirimu. Orang yang benar-benar ya sangat menyukai tantangan, sukar untuk diprediksi, dan dia memang orang yang sangat sukakan sesuatu yang menantang. Teman-teman, orang ini orang yang mempelajari cara kamu. Dia banyak memperhatikan kamu, dia tahu gerak-geri kamu, dan dia tahu bagaimana how to approach you. Orangnya bijak, orangnya cari tahu, orangnya suka mempelajari sesuatu yang baru seperti itu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan under the deck di sini ya. Di sini ada Queen of Swords, teman-teman. Wow. Saya menangkap gambaran, teman-teman, di sini seseorang yang bakalan mendekati kamu adalah seseorang yang cukup berpengalaman. Orang ini orang yang sangat cerdas, orang yang sangat tegas. Dia juga orang yang sangat straightforward. Tidak suka bermain-main, tidak suka mempermainkan perasaan orang. Dan ketika dia mendekati kamu, ini bukan sembarangan ya. Ketika dia mendekati kamu, ada sesuatu yang perlu dia perolehi di sini. Teman-teman, kamu mungkin juga ya berdiri dengan seorang janda atau duda, atau orang ini sudah lama membujang. Yang pasti teman-teman ya, dia bukanlah orang yang suka bermain-main, orangnya cukup mandiri, orangnya cukup tegas, dan ketika dia datang kepada kamu, ini memang ada sesuatu yang ingin dia dapatkan. Dia tidak akan membuang waktu ke arah perkara-perkara yang tidak jelas. Teman-teman, ketika dia mendekati kamu, akan ada komunikasi yang berjalan di antara kalian. Nah, saya boleh pastikan, jikalau ini energi Queen of Swords, dia datang dengan komunikasi yang benar-benar jelas. Seperti saya katakan tadi ya, tidak akan sekadar ngomong yang main-main, tetapi akan benar-benar berbicara serius untuk mendapatkan informasi yang tepat. Nah, orang ini orang yang menata masa depan, dan dia tidak akan melakukan atau mengambil sebarang langkah tanpa perhitungan yang baik. Orang yang sangat merencanakan ya sebelum melakukan sebuah pergerakan. Nah, teman-teman, kamu sesuaikan orang yang bakalan mendekati kamu ini ya, sama ada dia sudah lama membujang atau dia mungkin seorang janda atau duda. Orangnya cukup lugas, orangnya cukup tegas. Okey teman-teman, kita perhatikan lagi ya, seperti apa energi dia ketika dia mendekati kamu. Jikalau dia bakalan mendekati kamu secara tidak terduga, seperti apa energinya ketika dia mendekati kamu? Kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa energi dia ketika dia mendekati kamu? Teman-teman, wow, di sini ada the Chariot. Orang ini sepertinya tidak akan membuang waktu ya. Dia benar-benar sangat fokus ke arah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ketika dia mendekati kamu, di sini ada tujuan, ada fokus, dan ada matlamatnya. Seseorang yang benar-benar want to achieve ya, ingin mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang dia fokuskan. Teman-teman, ada energi mengejar kamu di sini. Orang ini tidak akan mempersia-siakan kesempatan yang ada untuk mendekati kamu. Dia akan datang dengan cepat. Dan ketika dia mendekati kamu ya, seperti energi Queen of Swords tadi, dia ingin mendapatkan hasilnya.
orang yang ingin mengontrol situasi. Jikalau ini orang baru dalam hidup kamu, ya, dia seperti ingin mengontrol situasi, ingin memperlihatkan sisi keseriusannya kepada kamu, ingin membuatkan kamu terkesan. Tetapi jikalau dia orang lama yang sudah kamu sudah kamu kenali, ya, saya menangkap gambaran seperti jikalau dia memang orang yang sudah kamu kenali, dia kembali untuk membalikkan situasi. Nah, di kala itu, ya, sebelum ini mungkin ketika dia mengenali kamu, ya, kondisinya tidak baik-baik sahaja. Tetapi ketika ada kesuksesan, dia kembali mendapatkan kamu di sini, ingin memberikan sebuah pembuktian yang dia sudah semakin berhasil, dan kini dia ingin seperti membalikkan kondisi yang kurang kondusif di kala itu. Bersungguh-sungguh, ya, kali ini untuk mengejar kamu dan memberikan effort yang semaksimal mungkin. Nah, teman-teman, itu jikalau dia orang yang sudah kamu kenali. Tetapi jikalau ini energi orang baru, saya menangkap gambaran, ya, memang ada seperti sedikit perasaan terburu-buru untuk tidak membazir waktu, membuang waktu, langsung saja ke arah kamu dan melanjutkan keinginan di hatinya, iaitu mendekatkan dirinya dengan kamu. Teman-teman, di sini teman-teman, sekali lagi, jikalau ini energi orang lama, orang ini memang ingin ada kelanjutan hubungan. Tetapi jikalau dia orang baru, dia seperti mengejar sebuah kesuksesan dengan kamu di sini, memastikan apa yang dia inginkan itu dia dapat. Orang yang tidak akan mempersia-siakan sebuah kesempatan yang diberikan. Ada energi yang seolah-olah, ya, memberikan saya perasaan di mana, ya, dia akan segera mendekati kamu. Dia tidak akan melengahkan waktu, membuang waktu, ya, akan segera datang kepada kamu dengan cepat. Okey, teman-teman, kita cuba lihatkan di sini, ya. Saya juga tidak tahu, teman-teman, ya, apakah saya seharusnya mengungkapkan ini, ya, kerana kartu The Chariot ini banyak energinya. Energi ketiga, ya, mungkin juga sebahagian kecil daripada dia. Dia bukan sekadar orang yang sudah kamu kenali, tetapi orang ini memang sempat pergi daripada koneksi ini. Sempat pergi dari kamu, kemudiannya kembali lagi. Itu energi ketiga. Orang yang seperti maju mundur, ya, dalam koneksi ini, sempat meninggalkan kamu, tetapi kini kembali untuk mendapatkan dirimu. Begitu, ya. Itu energi ketiga, teman-teman. Nah, jika kamu bisa menebak orangnya setakat ini, seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Kita cuba lihatkan, ya. Jikalau setakat ini kamu mungkin bisa menebak orang ini, kita cuba lihatkan seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Wow, teman-teman, di sini ada kartu Strength. Saya menarik energi di mana, teman-teman, ya? Kamu cukup mencintai orang ini. Ada koneksi yang cukup kuat di antara kalian dan kamu benar-benar mencintai dia. Kamu benar-benar mendukung orang ini dengan sepenuh hati. Teman-teman, menurut kamu, teman-teman, ya, kamu sangat bersabar dengan dia dan memang ada koneksi yang cukup kuat di antara kalian. Kamu bersabar dengan sikapnya yang keanak-anakan. Kamu bersabar dengan sikapnya yang penuh dengan keegoan. Tetapi walaupun sedemikian, kamu seperti berhasil, ya, in a way mengontrol dia. Maka orang ini sangat teruja dengan kamu kerana kamu dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Di sini, teman-teman, ketika dia mendekati kamu, ya, kamu seperti ada sedikit menjaga jarak atau memberikan impresi, ya, gambaran seperti kamu ini tidak begitu mudah untuk didekati kembali atau didekati oleh dirinya. Kamu seperti self-defense di sini. Jikalau dia orang baru, kamu tidak akan memudahkan situasi, ya, bagi dirinya untuk mendekati kamu. Jikalau ini energi orang lama yang sudah kamu kenali, kamu juga memberikan gambaran bahawa kamu ini lebih in control of your life, ya. Di sini, teman-teman, kamu sangat sabar, kamu sangat tenang ketika dia mendekati kamu. Tetapi saya dapat merasakan daripada energi kartu ini, ya, perasaan yang kamu miliki kepada orang ini sebenarnya cukup besar, tetapi ada sesuatu yang membuatkan kamu seperti menahan diri, menahan rasa, tidak terlalu menunjukkannya. Nah, begitu, ya. Okey, teman-teman, under the deck di sini ada kartu The Fool. Wow, teman-teman, sepertinya sosok yang bakalan mendekatimu memang seseorang yang paling tidak kamu duga, seseorang yang ingin datang membuka lembaran baru dalam hidupmu. Ada sedikit energi di mana jika kamu pernah mengenali dia, hubungan ini sempat jeda, sempat dilepaskan. Teman-teman, orang ini
Karakteristiknya agak keanak-anakan, berjiwa petualangan dan ada kalanya seperti tidak bertanggungjawab. Ya, kamu merasakan ada sisi ketidakmatangan dari si dia, tetapi orang yang ingin mendekati kamu memang ingin memulakan sesuatu yang baru. Kerana di sini teman-teman memang ada kenyamanan luar biasa yang masih dia rasakan. Dia merasakan teman-teman hubungan yang dijalankan dengan kamu itu cukup membahagiakan. Nah, begitu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan sedikit sebanyak ciri-cirinya. Jikalau mungkin ya, kartu-kartu yang berdiri tegak ini ya, agak sulit untuk kamu tebak orangnya, kita cuba lihatkan lagi siapa dia. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang langsung tidak kamu duga, yang bakalan mendekatimu. Seperti apa karakteristiknya? Okey teman-teman, wow. Di sini ada reflection. Dia adalah seseorang yang benar-benar seperti banyak merenung ya, banyak merefleksi dirinya sendiri. Daripada gambar di kartu ini teman-teman, seperti saya sebutkan di awal bacaan tadi ya, dia mungkin seorang janda, seorang duda yang sudah cukup lama kesepian atau orang yang sudah lama membujang, hidup seorang diri untuk suatu jangka waktu yang cukup panjang. Nah, ini sama ada seumuran, lebih muda dari kamu atau mungkin juga ya, ada yang seumuran dengan kamu di sini. Teman-teman, orangnya sering mempelajari sesuatu daripada masa lalunya, kesilapan-kesilapan dia. Dia adalah orang yang sangat menyukai ketenangan, suka bersendirian, mungkin juga seorang perenang yang baik, sukakan air ya, dan saya merasakan di sini orangnya berjiwa tenang. Orang ini suka menarik diri untuk bersendirian dan dia memang seseorang yang sukakan ketenangan. Teman-teman, orang ini mungkin ya suka ke tempat-tempat yang tenang, sukakan tempat-tempat yang ada air di sini. Okey teman-teman, di sini orangnya pekerja keras, seseorang yang sangat menyukai tantangan. Teman-teman, saya juga dapat merasakan daripada kartu ini ya, orangnya cukup sabar. Cukup sabar menjalankan kesulitan hidupnya, berdeterminasi yang cukup kuat. Dan jikalau ada masalah contohnya ya, dia akan mencari jalan keluar, mencari solusi yang lebih tepat. Tetapi teman-teman, orang ini tidak terburu-buru untuk mencari ataupun mendapatkan solusi itu. Kerana menurut dia, mengambil waktu yang lama akan mendapatkan solusi yang lebih baik untuk jangka panjang. Maka di sini teman-teman, orangnya sangat tekun bekerja, seorang yang tahu bagaimana untuk mendapatkan solusi dan orang yang penuh dengan kesabaran. Teman-teman, di sini juga ada kartu Fox ya. Detik ini saya menangkap gambaran bahawa seperti ada energi yang seseorang yang sedang berehat. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin ketika kamu mendengarkan readingan ini, dia mungkin baru pulang dari kerja ya, ataupun dia sedang mengambil waktu untuk berehat. Atau mungkin ya, hubungan kalian sempat jeda, ada yang menarik diri, ada yang kelelahan di sini. Seperti selama ini teman-teman ya, dia sering mencari cara, try to find a solution ya, untuk menemukan solusi, tetapi detik ini seperti seolah-olah ya, sudah tidak ada solusi yang tepat. Maka orang ini mungkin sempat pergi dari koneksi ini, sempat menghindar dari kamu di sini. Teman-teman, orang ini memiliki intuisi yang cukup tajam dan dia sangat berorientasikan kepada pekerjaan. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman dan beberapa di antara dia yang lain di sini memang diandalkan oleh orang tua atau keluarganya. Orang ini suka melakukan segala sesuatu secara solo dan dia seperti lebih suka bekerja di waktu malam, rehat di waktu siang hari. Nah, mungkin ya, di waktu siang hari dia banyak akan seperti taking a nap ya, cuba berehat, cuba untuk tidur petang dan sebagainya. Saya tidak tahu dari tadi ya, kombinasi ketiga-tiga kartu ini ya, menggambarkan energi seseorang yang sering ditinggalkan sendirian. Teman-teman, tidak menutup kemungkinan juga ya, ketika kamu mendengarkan readingan ini ya, mungkin ada kondisi dia yang tidak baik-baik saja. Mungkin kondisi kesihatan yang tidak begitu baik ya. Mungkin ada yang demam, ada yang sedang sakit, seperti itu, ataupun ada yang sedang berehat. Okey teman-teman, yang pasti ya, kemunculan kartu lelah ini ya, seseorang yang sedang dalam kelelahan. Okey teman-teman, kamu berdealing dengan seorang yang sangat setia. Ada sebuah penantian yang sudah cukup lama. Dia nanti-nantikan untuk melakukan sebuah pendekatan dengan kamu. Nah, akar ini sudah cukup mendalam. Mungkin juga teman-teman ya, orang ini hadir daripada komunitas yang sama.
baik daripada lingkungan pekerjaan ataupun ini mungkin ya jiran tetangga kalian, seperti itu ya. Orang ini sudah cukup mengenali kamu, sudah cukup lama memperhatikan kamu, tetapi dia tidak bertindak apa-apa. Ada energi seperti cukup diam dan cukup dalam ya. Itu energinya. Sentiasa memperhatikan kamu tetapi tidak bertindak apa-apa. Saya merasakan energi seseorang yang mempelajari kamu dan ada kesetiaan dari hatinya. Teman-teman, orang ini juga mungkin mempunyai ikatan yang baik ya, cukup baik dengan keluarga dan orang sekitarnya. Dia banyak menghabiskan waktu sendiri atau lebih cenderung menghabiskan waktu dengan bekerja. Teman-teman, di sini teman-teman ada hibernate ya, hibernate ataupun ya menarik diri teman-teman. Di sini saya menangkap gambaran memang orang ini sempat menarik diri daripada hubungan ini. Seperti saya jelaskan tadi ya, orang ini banyak tidur di siang hari. Nah, dia mungkin aktif di waktu malam, tetapi di siang hari akan menarik diri entah hilang ke mana atau mungkin tidur di rumahnya. Nah, begitu orangnya ya. Dia banyak menarik diri, sering tidur di siang hari, dan ada kalanya kamu langsung tidak mendapat kabar berita dari dia. Dia banyak mendiamkan diri. Seperti agak sukar untuk melihat kelibatnya. Nah, di siang hari dia mungkin ya banyak menghabiskan waktu sendirian. Ada kalanya turut menarik diri daripada rakan-rakannya. Detik ini teman-teman, di sini ada banyak kartu yang berehat ya. Saya tidak tahu apakah ini ada kondisi yang berkaitan dengan kesihatannya yang semakin meleset. Apakah dia semakin tidak sihat, semakin sakit, mungkin ada usia yang semakin meningkat, semakin tua. Nah, maka ada kondisi kesihatan yang perlu diperhatikan di sini. Teman-teman, walaupun sedemikian rupa ya, orang ini mungkin teman-teman ya bersio kelinci, ini mungkin sio kamu, ini mungkin sio dia, dan walaupun kalian mungkin belum lagi bertemu ya, tidak sempat berkomunikasi dan sebagainya, orang ini sentiasa merasakan getaran cinta dari kamu, atau dia sering menghantar vibrasi cinta kepada dirimu agar seperti secara tidak langsung mendapatkan perhatian kamu. Nah, orang ini ada cara tersendiri ya untuk menarik perhatian kamu di sini. Ciri-ciri yang lainnya, teman-teman, wow. Dia adalah seseorang yang merasakan bertemu dengan kamu, mendekati kamu itu sangat pantas diperjuangkan kerana kamu adalah seorang yang sangat berharga. Dia adalah seseorang yang benar-benar ya menghargai dirimu. Seolah-olah kamu ini adalah sebuah hidden treasure ya, sesuatu yang begitu sukar untuk didapatkan. Maka dia perlu membelai, benar-benar perlu menghargai seseorang seperti kamu. Teman-teman, di sini ada sedikit energi di mana ya, dia memandang kamu sebagai seorang wanita, lelaki yang berstandard tinggi. Dia memandang kamu sebagai seseorang yang memiliki standard-standard yang tertentu. Menurut dia teman-teman ya, kamu ini wanita ataupun lelaki yang cukup berkelas. Maka cara dia mendekati kamu itu perlulah selaras. Jikalau tidak akan kelihatan dia lebih rendah dari dirimu di sini. Teman-teman, orang ini juga merasakan kamu adalah seorang yang cukup pintar, bijak berbicara. Maka dia perlu mendapatkan taktik yang tepat untuk mendekati kamu di sini. Ada energi di mana dia benar-benar ingin mendekatkan dirinya kepada kamu kerana dia benar-benar ingin berkomunikasi dengan dirimu. Sudah beberapa kali dia cuba mendapatkan perhatian kamu sebenarnya, tetapi dia gagal. Kerana dia memang tidak melakukan pergerakan. Pergerakannya pasif banget. Tetapi seperti ada kode-kode signal yang dia hantar untuk menarik perhatian kamu, tetapi itu mungkin tidak berhasil. Menurut dia teman-teman ya, semakin dia tidak mendekati kamu, semakin tidak berhasil untuk berkomunikasi dengan kamu, kamu malahan semakin mahal di matanya dia. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, di sini sebelum saya shuffle kartu-kartu ini ya, di sini ada zodiak Aquarius. Ini mungkin zodiak kamu. Kamu yang menonton di sini ya, mungkin seorang Aquarius atau kalian berdealing dengan seorang Aquarius. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Kenapa dia dengan tiba-tiba ingin mendekati kamu? Kenapa dia dengan tiba-tiba ingin mendekati kamu? Seorang yang paling tidak kamu duga. Mengapa dia mendekati kamu dengan secara tiba-tiba? Sama ada dia orang baru ataupun ini mungkin ya orang yang sempat pergi meninggalkan kamu suatu ketika dahulu. Kita cuba lihatkan. Pertanyaannya, mengapa dia mendekati kamu secara tiba-tiba? Nah, ini teman-teman, seseorang yang ingin datang dengan segera ya mendekati kamu. The Three of Wands.
Teman-teman, kerana dia sudah cukup lama merenungkan isu ini, dia tidak mahu lagi berada di posisi yang sama, ya, di mana dia hanya mampu memantau kamu dari kejauhan tetapi langsung tidak berani untuk melakukan sebuah pendekatan. Ada kondisi di mana kalian di sini, ya, mungkin berjauhan secara jarak. Dia mungkin dengan kamu long distance relationship. Maka ketika ada kesempatan, ketika ada celahnya, ini merupakan momen yang tepat untuk mendekati kamu detik ini. Dia tidak mahu lagi, ya, melanjutkan koneksi yang tidak ada pertemuan. Teman-teman, speaking of pertemuan, ya, kartu The Four of Wands muncul. Teman-teman, kenapa dia mendekati kamu secara tiba-tiba? Nah, di sini, ya, ada gambar kek ulang tahun, teman-teman. Di sini mungkin, saya tidak tahu, teman-teman, ya, mungkin tidak ada yang kebetulan sebenarnya, ya. Mungkin dia menyambut ulang tahunnya atau kamu sedang menyambut ulang tahun kamu. Maka ini merupakan majlis yang paling tepat untuk bertemu, untuk memberikan kamu hadiah, untuk say hello. Ini pertemuan yang paling indah, paling tepat untuk dijadikan alasan untuk bertemu dan mendekati kamu. Saya tidak tahu, teman-teman, apakah kalian akan bertemu dalam sebuah majlis seperti ini. Ini tidak semestinya majlis ulang tahun, ya. Ini mungkin juga majlis pernikahan rakan-rakan kalian. Mungkin ada orang yang menyambut ulang tahun. Ini mungkin rakan dia, rakan kamu diundang, ya. Maka dia menggunakan momen seperti ini. Ini seperti apa pepatah itu, teman-teman, ya? Seperti mengambil kesempatan yang ada, ya. Cukup lihai untuk melihatkan kepada sebuah kesempatan, dan ini merupakan momen yang tepat untuk dia bertindak mendekati kamu. Teman-teman, memang ada peluang itu. Memang ada kesempatan itu. Baik ini daripada sebuah majlis ataupun memang ada nekat, ya, sewaktu menghadiri majlis pernikahan, majlis ulang tahun, ya. Maybe ini majlis ulang tahun kamu, ulang tahun dia. Maka dia merasakan ini momen yang tepat untuk bertindak dan memberikan kamu kejutan. Ini akan dijadikan alasan untuk dia mendekati kamu. Kalian mungkin akan bertemu di sebuah majlis, ya. Ini memang secara tanpa terduga. Teman-teman, daripada kedua kartu ini, ya, saya dapat menarik energi seseorang yang kamu sudah kenali. Maka ketika kamu bertemu nanti, ya, di majlis seperti ini secara tidak terduga, kamu akan benar-benar kaget banget. Apakah ini benaran dia? Apakah ini sosok dia yang berdiri di depan kamu? Kamu juga seperti, am I dreaming? Apakah saya detik ini bermimpi? Berada dalam sebuah majlis, tiba-tiba bertemu dengan dia. Jikalau ini orang baru, ada perasaan yang sedikit mengganggu kamu, seolah-olah, ya, membisikkan bahawa dia adalah orang yang tepat yang sepatutnya sudah kamu temui suatu ketika dahulu. Mungkin juga beberapa di antara kalian akan merasakan ada momen-momen deja vu dengan orang ini. Momen deja vu itu apa, teman-teman? Biar saya jelaskan, ya. Mungkin ada di antara kalian yang tidak tahu, ya. Deja vu adalah perkataan yang memperlihatkan gambaran di mana sesuatu itu pernah berlaku dalam hidup kamu, tetapi kamu tidak mengingatinya. Berlaku di tempat yang sama, kondisi yang sama, bau yang serupa, orang sekitar yang sama, tetapi kamu tidak pernah ingat, ya, hal ini pernah berlaku. Ini seperti sesuatu yang berulang, tetapi kamu gagal mengingati momen itu. Seolah-olah, ya, apa yang terjadi, ini pernah berlaku suatu ketika dahulu. Itu deja vu. Nah, teman-teman, di sini, ya, ada momen seperti itu yang saya rasakan di hati ketika orang ini mendekati kamu. Okey, teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini, ya. Kenapa dia tiba-tiba mendekati kamu? Nah, di sini ada kartu The Magician. Teman-teman, sudah ada kesempatan itu, nah apa lagi? Dia akan menggunakan charmingnya dia, membuatkan kamu teruja, membuatkan kamu terpesona dengan persembahan dia, dan orang ini ingin mengambil kesempatan untuk berkomunikasi, mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia akan membuatkan kamu merasakan kamu ini bakalan terpikat dengan dirinya, menggunakan kepintaran komunikasi. Teman-teman, orang ini akan memukau kamu. Nah, ketika ada kepintaran berkomunikasi, mengapa tidak menggunakannya? Maka dia akan mendekatkan diri untuk berkomunikasi dengan kamu dan membuatkan kamu tertarik banget sama dia. Ada sisi magical di sini yang benar-benar membuatkan kamu seperti ketika berbicara dengan dia, ini seperti terasa, wow, apakah dia orangnya? Nah, begitu, ya. Teman-teman, kerana di sini, teman-teman, dia sangat tertarik banget sama kamu. Dia terlalu tertarik banget, ya. Can't help himself.
can't help herself. Dia memang tidak dapat menahan diri, perlu mendekatkan dirinya dengan kamu untuk berbicara dengan kamu. Kerana orang ini sudah memang mulai memuja kamu ya. Ketika memperhatikan kamu dari kejauhan, dia memang seperti jatuh hati banget sama kamu. Memang ada ketertarikan daripada kamu ya, yang menarik dia untuk mendekati kamu. Teman-teman, ada beberapa yang lain ya, kerana ini chord card itu tetap chord card ya. Saya tidak tahu teman-teman, energi lain yang saya rasakan di sini ya. Ketika kalian bertemu di sebuah tempat atau di sebuah majlis, apapun situasi itu ya, saya tidak tahu apakah kamu bersendirian ataupun kamu ditemani oleh orang tua ibu kamu. Jikalau ini terjadi, sama ada dari pihak dia atau pihak kamu yang ditemani oleh seorang kakak, seorang makcik atau seorang ibu. Ini bednya, seperti seolah-olah ya, yang menarik tali untuk kalian. Yang cuba mendekatkan kalian di sini ya, ini mungkin ada seorang sosok ibu, kakak, orang tua ya, wanita, seorang makcik yang membantu. Saya tidak tahu teman-teman ya, kamu sesuaikan. Kerana di sini ada banyak energinya. Tetapi yang pasti, dia tertarik banget untuk berkomunikasi dengan kamu kerana teruja dengan kecantikan, ketampanan kamu, kelembutan kamu di sini. Nah, jikalau ada penglibatan seorang ibu, seorang makcik, seorang kakak yang menemani kamu atau menemani dia, ini seperti seseorang yang akan membantu menarik tali agar kalian berkomunikasi. Nah, begitu ya, saya dapat merasakan begitu. Maka terjadilah sebuah pendekatan di mana kalian bisa berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Teman-teman, di sini ada kondisi Six of Pentacles. Kalian mulai merasakan energi kamu dengan dia begitu seimbang. Apa kamu mahukan, apa kamu inginkan, apa yang kamu fokuskan, sama dengan si dia. Ada persamaan di antara kalian. Komunikasi yang nyambung, dan kamu akan mulai merasakan orang ini mendukung kamu banget. Seperti ada keseimbangan yang luar biasa ya. Contohnya kamu di majlis itu mungkin ya sibuk membantu, dia juga akan membantu. Mengkontribusikan bantuan, menghulurkan tangan. Maka kalian merasakan seperti ada persamaan yang benar-benar menarik satu sama lainnya. Kamu pasti ingin tahu teman-teman ya, kenapa di sini dia begitu seperti tiba-tiba ingin mendekati kamu, kerana memang ada ketertarikan itu, ada keseimbangan. Sebenarnya teman-teman ya, orang ini ketika memperhatikan kamu ya, agak impulsif, sudah kurang sabaran untuk mendekati dan berkomunikasi dengan dirimu. Seperti ada hal-hal yang ingin dia ungkapkan secara terburu-buru dan seperti ingin menarik perhatian kamu, tidak mahu terlepas peluang ini. Ketika kalian berkomunikasi nanti, kamu mungkin akan mendapat seperti subjek, teman-teman ya, subjek perbualan yang cukup seimbang. Sesuatu yang memang kamu ingin bualkan, itu juga dengan dia, mempunyai subjek yang serupa untuk dibicarakan. Teman-teman, orang ini akan mencari celah, mencari cara untuk mendekati kamu agar bisa berkomunikasi dengan dirimu. Saya menangkap gambaran sesuatu yang cukup balance dan kamu sangat terpesona ya ketika dia mendekati kamu. Dia memang ada caranya. Orang yang multi-talented, tahu bagaimana untuk charm you ya, untuk membuatkan kamu begitu teruja, membuatkan kamu begitu terpesona. Dia memiliki cara-cara itu. Mungkin orang ini memiliki keterampilan dari segi tutur bicara. Seperti itu teman-teman ya. Wow, teman-teman, di sini saya juga merasakan ya, mungkin ada energi orang lama guys. Yang merasakan ini mungkin ya, merupakan momen yang tepat untuk bertindak, mengakhiri segala salah faham di antara kalian. Dia mungkin orang lama yang pernah tinggalkan hidup kamu, kembali untuk berkomunikasi, kembali untuk mentransformasi. Kerana mungkin di sini teman-teman ya, jikalau dia seorang yang sudah kamu kenali, dia mungkin gagal move on, masih lagi mengingati kamu seperti dulu. Teman-teman, di sini ada kondisi di mana dia akan mengakhiri sesuatu yang mungkin tidak indah di antara kalian suatu ketika dahulu. Nah, ada indikasi orang lama di sini teman-teman ya. Kita lihatkan lagi di sini ya. Okey teman-teman, zodiak yang terkuat yang terlihat dalam bacaan hari ini, zodiak yang mendominasi datanya daripada Aquarius, Cancer. Saya bacakan yang dominasi dahulu ya. Aquarius, Cancer, Pisces, Leo, Gemini, Taurus dan juga Scorpio.
Ini zodiak yang mendominasi, didampingi dengan kemunculan Ace of Wands. Zodiak berelemen api kuat teman-teman ya. Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Taurus, Sagittarius, Aries sekali lagi. Wow, teman-teman, Aries kuat di sini ya. Aries berkali-kali. Taurus juga hadir 2 kali dalam pembacaan ini. Gemini juga hadir 2 kali dalam pembacaan ini. Baik teman-teman, untuk mengelakkannya daripada zodiak yang berulang, kita cuba lihatkan di sini ya. Mungkin ada zodiak yang tidak saya sebutkan tadi. Okey teman-teman, di sini ada Libra, Sagittarius, Gemini, Virgo, Scorpio, Leo. Dan under the deck di sini ada zodiak Pisces. Nah, teman-teman, Pisces memang sangat mendominasi ya dengan kemunculan kartu The Moon sebagai kartu di tengah ini. Kondisi di mana ya? Kondisi ini memang tidak jelas, kondisi yang cukup surprising, mengejutkan, dan kamu langsung tidak dapat menduga kemunculan seseorang yang mendekati kamu tanpa kamu duga. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Seperti apa perasaan terdalamnya di saat dia muncul secara tiba-tiba di hadapanmu? Seperti apa perasaan terdalamnya di saat dia muncul secara tiba-tiba di hadapanmu? Pada waktu yang sama teman-teman, saya juga ingin bertanyakan kepada kartu-kartu ini ya. Perasaan seperti apa yang muncul bukan sekadar dari pihak dia, tetapi juga dari pihak kamu secara tiba-tiba di saat dia muncul di depan kamu. Perasaan terdalam yang seperti apa ya, yang tanpa kalian duga, yang akan muncul secara tiba-tiba ketika dia tampil di hadapan kamu. Apa yang cuba dia wujudkan di sini? Wow, teman-teman, di sini memang ada emosi yang cukup dalam ya. Maka di sini teman-teman, ini juga merangkumi hubungan baru, seseorang yang baru, atau ini seseorang yang sudah kamu kenali. Memang ada keterikatan secara emosi yang cukup kuat di antara kamu dengan dia. Teman-teman, ada yang akan emotional ketika berhadapan dengan orang ini. Sama ada kamu terlalu teruja dengan kehadirannya, atau kamu memang menantikan pertemuan yang seperti ini dengan dia sudah sekian lama. Nah, ada kartu death tadi ya. Maka ini mungkin menggambarkan energi orang masa lalu, energi mantan, atau memang orang yang langsung tidak kamu duga. Sehingga kamu benar-benar bertanyakan beneran apakah dia benar-benar berdiri di hadapan kamu. Wow, teman-teman, remarkable. Di sini teman-teman memang energi yang cukup mengejutkan. Kamu langsung tidak menduga ya, kondisi seperti ini hadir lagi di hadapan kamu. Teman-teman, di sini saya tidak akan menutup kemungkinan ya, orang yang tidak kamu duga ini mungkin sempat terikat dengan kamu suatu ketika dahulu. Ini mungkin ya, mantan isteri, mantan suami yang sudah cukup lama berpisah dengan kamu. Tetapi jikalau dia orang baru, saya menangkap gambaran remarkable, orang ini bukan sekadar mendekati kamu dengan tangan yang kosong, tetapi memang ada niatnya. Dengan kartu yang bergambar ring di sini, orang ini ingin mempunyai sebuah ikatan khusus dengan kamu. Maka dia mendekati kamu dengan cara berani kerana dia tahu apa yang ingin didapatkannya. Teman-teman, beberapa yang lain ya, ketika dia berada di depan kamu, kalian berdua merasakan serba salah. Tidak tahu bagaimana untuk melayan satu sama lainnya. Saya tidak tahu ya apa yang terjadi dengan kalian. Mungkin ada soal yang berkaitan dengan soal hukum ya, di antara kamu dengan dia, kesilapan yang dilakukan sama ada dari satu pihak atau kedua-duanya, sehingga membuatkan kalian seperti serba salah, serba tidak kena ketika berdepan dengan satu sama lainnya. Di sini teman-teman, semesta menyarankan jangan membiarkan perasaan serba salah ini mengganggu pertemuan kalian. Apa yang sudah berlalu disudahkan, tetapi lebih bersikap profesional ketika berhadapan dengan satu sama lain. Be more professional. Jangan ada yang perasaan bersalah, membawa hal-hal yang sudah berlalu ketika bertemu dengan dia nanti. Tetapi daripada energi ini ya, saya dapat merasakan as simple as memang kamu seperti tidak tahu ya bagaimana untuk menjaga sikap atau berkelakuan di hadapan dia. Dia juga mungkin ya
mengalami perasaan yang seperti itu. Nah, teman-teman, kamu sesuaikan ya. Apakah mungkin kalian di sini ya ada sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu yang tidak selesai sehingga membuatkan kamu dengan dia rasa bersalah. Wow, teman-teman, di sini ada deeply. Ada perenungan yang cukup dalam, kamu yang mulai menatap atau memandang ke dalam matanya, dia juga memandang sangat dalam ke arah mata kamu tanpa berbicara. Seolah-olah ya, mata kamu berbicara sesuatu dengan dia, mata dia pula berbicara sesuatu dengan kamu, tetapi tanpa sebarang kata-kata diungkapkan, kalian berdua sama-sama faham. Ini ada sesuatu yang cukup mendalam di sini, yang tidak akan difahami oleh orang sekitar kalian, tetapi hanya kamu dengan dia dapat membacakan isi hati, isi pikiran masing-masing. Memang ada ketenangan yang luar biasa, bercampur aduk dengan mungkin perasaan bersalah ketika kalian bertatapan mata. Kamu mungkin dapat merasakan seperti energi yang terkoneksi dengan dia. Dia dapat merasakan energi yang terkoneksi dengan kamu ketika dia mendekati kamu. Seperti ada sebuah magnet ya yang menarik dia untuk mendekati dirimu. Ada ketenangan yang luar biasa yang dia rasakan sehingga ini benar-benar mendorong dia untuk mendekatmu walaupun tanpa sebarang kata-kata. Kalian will exchange look ya, akan menatap mata satu sama lainnya mungkin tanpa sebarang kata-kata. Ada ketenangan yang luar biasa seperti detik keheningan ya, tanpa ada bunyi bising. Kamu menatap mata dia, dia menatap mata kamu. Di sini ada perenungan yang cukup mendalam. Seseorang that someone will stare at you ya, seseorang yang benar-benar akan merenung ke arah kamu. Teman-teman, ini yang akan terjadi ketika dia mendekati dirimu. Okey teman-teman, kita buka kartu terakhir ini ya. Kira-kira apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu di saat dia menyapamu. Tidak kira lah ya, ini energi orang baru, orang lama. Kita cuba dengarkan. Apa yang ingin dia ungkapkan kepadamu di saat dia menyapamu? Seseorang yang mendekati kamu secara tidak terduga. I can feel the vibration from you. Nah, benar ya? Memang kita dapat kartu vibrasi tadi daripada sio kelinci ya. I can feel the vibration from you and it keeps pulling me back to you. Teman-teman, sebentar tadi ya, saya baru menjelaskan ada magnet yang menarik kalian berdua. Nah, kartu ini sinkron banget ya. Kalian boleh lihat ya, saya sudah men-shuffle dan menarik kartu ini secara tidak sengaja. Memang ada energi ketertarikan yang luar biasa walaupun tanpa mengungkapkan sebarang kata-kata. Teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Kira-kira apa yang akan dia ungkapkan ketika dia menyapa kamu. Dia ingin beritahu kamu, teman-teman, memang ada vibrasi yang menarik dia ke arah kamu. I knew I have treated you badly and unfairly. I know I have let you down. Nah, ini teman-teman, jikalau energi orang lama, mantan atau bekas isteri atau suami ya, ataupun mungkin pasangan sah kamu yang tidak berlaku adil. Maka ini menjelaskan kartu guilt tadi. Mengapa ada rasa serba salah ketika mendekati kamu. Dia menyedari dia tidak memperlakukan kamu dengan cara yang adil, dengan cara yang baik. Dan dia juga sangat sedar dia sudah cukup mengecewakan kamu. Maka ini menjelaskan ya, mengapa ada perasaan yang bercampur aduk di mana dia merasakan ya serba salah ketika bertatapan mata dengan kamu. I feel that you are denying the fact that you know who I am. Wow, kartu ini seperti bertegas ya daripada pihak tarot reader. Saya yang membacanya, dia ingin menerapkan kamu sebenarnya sudah tahu dia ini siapa. Tetapi kamu cuba denial. Ketika mendengarkan readingan ini, teman-teman, ini bukan kata-kata saya. Menurut dia, nah ini kan kartu pesan dari dia. Dia dapat merasakan kamu sedang denial bahawa kenyataannya kamu memang sudah tahu dia siapa. Tetapi mengapa masih mendenial ketika mendengarkan readingan ini? Kartu ini seperti menyindir saya, teman-teman ya, bahawa saya tidak perlu menerapkan atau cuba mencari tahu dengan lebih dalam dia ini siapa. Kerana menurut kartu ini, kamu sebagai penonton, sebagai viewers sudah pun tahu. I'm afraid that you don't want to hear from me anymore. Teman-teman, beberapa di antara kalian memang sudah mengenali dia, tetapi ada momen jedah di mana kalian mungkin ya sudah tidak lagi mengabari, ada yang memblokir, ada yang tidak berkomunikasi. Maka menurut dia, kamu memang tidak mahu bertemu dengan dia secara tidak sengaja, apatah lagi
untuk berbicara dengan dirinya. Maka jikalau ada pertemuan yang tidak terduga, dia yang secara tidak langsung mendekati kamu. Maka ini menjelaskan ya, mengapa ada momen merasakan bersalah, berbelah bagi. Namun terlihat ya, ada ketenangan jiwa yang dia rasakan ketika menatap wajahmu. Dia tahu dan sedar ya, kamu memang tidak mahu berbicara, apatah lagi bertemu dengan dirinya. Nah ini teman-teman, semakin kamu tidak mahu berbicara, semakin kamu tidak mahu bertemu dengan orang ini yang terjadi. The least expected thing. Orang yang paling kita tidak mahu jumpa, itu yang kita akan jumpa. Orang yang paling kita looking forward untuk bertemu, itu sukar didapatkan. Tetapi when you least expected someone, nah ini teman-teman, seseorang yang bakalan mendekati kamu merupakan seseorang yang paling tidak kamu duga. Secara tiba-tiba kamu menjumpai dia, bertemu dengan dirinya. Padahal dia tahu kamu memang membatasi diri untuk tidak mahu lagi berkomunikasi atau bertemu dengan dirinya. Teman-teman, I feel so empty and lonely without you in my life. Dia faham banget ya apa yang kamu rasakan. Kejengkelan di hati kamu, kemarahan, frustasi di hati kamu. Tetapi pada waktu yang sama dia ingin menerapkan. Kita kan sama-sama manusia. Teman-teman, ketika kamu tidak mengabari, kamu menghindar, kamu menjauh, memang ada sisi kesepian di hatinya. Ini teman-teman merefleksikan kartu yang pertama dari ciri-cirinya. Seekor itik ya, swan yang berenang di sebuah tasik tadi. Memang ada kesepian di mana dia banyak merefleksikan dirinya, merefleksikan kesilapannya. Dia baru menyedari, I feel so empty. Saya merasakan begitu kosong, begitu sepi tanpa adanya kamu dalam hidupku. Teman-teman, daripada kartu ini sahaja ya, memang ada energi penyesalan dari si dia di saat dia mendekati kamu. Mungkin ya ini yang membuatkan dia mendekati kamu secara tidak terduga untuk menyingkirkan rasa bersalah ini. Maka kamu langsung ya tidak menduga akan benar-benar bertemu dengan si dia. Orang yang menyakiti kamu selalunya adalah orang yang paling kamu cintai. Why is there someone else in between us? Nah teman-teman, kartu di tengah ini juga kartu bulan. Sesuatu yang mengindikasikan perubahan. Sesuatu yang mengindikasikan rahasia. Sesuatu yang mengindikasikan misteri. Maka teman-teman, why is there someone else in between us? Mungkin ya teman-teman ya, orang ini memang sudah cukup lama ingin mendekati kamu, tetapi kerana ada pihak ketiga. Ada seseorang yang lain di antara kalian yang menyulitkan dia untuk datang bertemu dengan kamu. Maka semesta mengatur seseorang yang mendekati kamu dengan secara tidak kamu duga. Nah, ini tidak ada yang kebetulan. Maka teman-teman, kerana ada orang ketiga, ada pihak ketiga di sini, ini yang sedang berlaku ya, seseorang yang bertemu dengan kamu tanpa kamu duga. Teman-teman, bukan semua kartu ini akan resonate dengan kamu. Contohnya ya, mungkin 5 kartu pesan ini resonate. Jikalau kamu tidak ada penglibatan orang ketiga, it's simple. Singkirkan energi ini. Kerana ini kan pembacaan umum ya, maka akan menarik banyak energi. Okey teman-teman, kita akan lihatkan kepada initial namanya. Huruf-huruf nama apa yang hadir ke pembacaan ini. Sosok yang bakalan mendekatimu adalah seseorang yang paling tidak kamu duga. Seperti apa initial ataupun huruf namanya? Okey teman-teman, seperti biasa kita ambil yang sebelah kanan ini ya. Yang depan ini saya singkirkan. Teman-teman, di sini saya juga dapat menarik sedikit energi di mana kalian berdua mungkin sangat aktif di Facebook ya. Mungkin kamu dengan orang ini sangat aktif atau berkenalan di Facebook tetapi tidak sempat ada pertemuan. Nah, ini teman-teman ya, seseorang yang aktif di Facebook dengan kamu merupakan seseorang yang mendekati kamu secara tiba-tiba, seseorang yang paling tidak kamu duga. Mungkin kerana selama ini hubungan kalian sekadar di media sosial atau di Facebook, begitu ya. Okey teman-teman, huruf yang hadir di sini ya, ada D, W, V, L, N, H, A, Z, G, Y, X, O, C, F, B, R, U, S, dan juga huruf P di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini, dan ingin saya sampaikan bahawa beberapa pertemuan memang dimaksudkan begitu sahaja, seolah-olah takdir ikut campur mempertemukan kalian berdua.
Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.